Pejamkan mata sejenak. Bayangkan sebuah tempat di mana manusia, alam, dan ekonomi tumbuh bersama dalam keberkahan. Inilah kampung ekopreneur, sebuah kawasan wakaf produktif yang memadukan spiritualitas, ekologi, dan ekonomi berkelanjutan. Gerakan yang lahir dari mimpi besar Jamil Az-Zaini dan para founder untuk membangun peradaban yang menebarkan manfaat, ketenangan, dan harapan baru bagi umat. Di tempat ini, setiap ayat menjadi inspirasi, setiap langkah menjadi ibadah, dan setiap wakaf mengalir menjadi kehidupan yang menyuburkan bumi, menenangkan jiwa, serta menumbuhkan kebaikan tanpa henti. Bersama para penggerak perubahan, jejaring perusahaan, bisnis, lembaga wakaf, dan insan-insan peduli, kami membangun ekosistem yang hidup, dikelola secara profesional, dijalankan dengan hati, dan diarahkan untuk menjadi solusi bagi umat. Sehat itu murah, kebiasaan kecil untuk hidup panjang dan produktif. Webinar persembahan Meaningful Ways berkolaborasi dengan Kampung Ekopreneur dan MHJA Series. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa' rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Untuk itu kepada Dr. Gustaf dipersilakan, Dok. Oke, terima kasih banyak Kang Reza sudah dibantu opening dan diantarkan dengan sangat hangat sehingga kita semuanya semakin bersemangat untuk menerima banyak manfaat. Ujungnya at-at semua ya. Diantarkan dengan hangat untuk menerima banyak manfaat insya Allah. Biar kita makin semangat. Cakep. Ya, memang Kang Reza ini identik dengan cakep ya memang ya beliau nih. Bagi-bagi ya cakepnya sama kita semua ya. Oke, baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim. 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 Yang saya hormati Bapak Ibu, Ayah dan Bunda, Abang dan Kakak, dimanapun berada, terpantau di Zoom ini sudah 400 plus yang bergabung dan biasanya akan terus bertambah sampai pernah waktu itu sampai 1000 ya. Masya Allah, tabarakallah. Senang sekali Allah pilih kita, Allah gerakkan kita untuk menerima banyak manfaat, bahkan dimulai dari waktu subuh ya. Teman-teman tadi ada yang memilih untuk beramal lebih setelah sholat subuh, mungkin ada yang baca Quran, mungkin ada yang birrul walidain ya. Birrul walidain itu artinya berbuat baik kepada orang tua atau wali kita. Dan mungkin ada yang melakukan amal sedekah ya, apakah sedekah berupa uang maupun benda ya, misalnya sedekah nasi atau sedekah buah-buahan misalnya ya. Apapun itu amal lebih yang teman-teman lakukan, saya doakan Allah terima. Dan dari amal-amal itu Allah datangkan, Allah berikan ridho. Cuma mungkin sedikit pesan dari saya yang fakir ilmu ini, dari saya yang masih masih hijau ya istilahnya. Istilahnya kalau di dunia keilmuan itu kalau kita menjuluki seseorang masih hijau itu berarti masih cupu ya. Sama kayak saya. Masih hijau ya, saya memberikan nasihat kepada ayah bunda atau memberikan pesan. Sorry, kalau nasihat kok kayaknya kualat. Memberikan titipan pesan aja deh. Ya, dan ini juga saya dapatkan dari para guru-guru terdahulu yaitu boleh kita melakukan amal-amal yang besar ukurannya boleh. Misalnya seperti umroh, terus kemudian memberikan hadiah kepada orang tua gitu ya, terus sholat, baca Quran gitu ya.
Cuma jangan pernah kita lupakan dan jangan pernah kita sepelekan amal-amal kecil. Karena kita tidak pernah tahu ridho Allah tuh datang dari mana. Bahkan sekedar, kata guru saya ya, bahkan sekedar membalikkan sendal atau sepatu orang di masjid saja. Kita sering ya ngelihat orang kalau mau masuk masjid itu kan ya udah langsung masuk aja, sehingga sendalnya tuh masih menghadap ke masjid gitu ya. Tentu tentu kalau kita kemudian memilih amal kecil tersebut ya, kita balikkan sendal atau sepatu mereka ya. Nanti ketika mereka sudah selesai melaksanakan ibadah di masjid itu dan mau keluar, itu kan kakinya tinggal langsung masuk ke sendal atau sepatu, itu rasanya nikmat loh. Memang rasanya kalau dinilai mungkin sorry, kalau dilihat ini mungkin amalnya kecil, tapi kita tidak pernah tahu nilainya sebesar apa. Dan bisa jadi Allah datangkan ridho dari situ. Oleh sebab itu, saya mau menyampaikan motivasi saya menyampaikan materi pagi hari ini adalah karena saya paham betul tentang amal besar, amal kecil itu yang dimanapun semuanya bisa saja sama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kemudian bisa saja Allah titipkan hidden gems. Hidden gems itu artinya mutiara atau berlian yang tersembunyi dalam kehidupan kita dari amal-amal yang kecil-kecil itu. Boleh sambil muhasabah diri, mungkin selama ini kita ngejarnya amal besar. Karena memang ya manusiawi ya, kita ngelihat oh pahalanya kan bisa saja besar ya kan. Karena nggak semua orang melaksanakan ibadah itu minta dibales. Ada yang sudah merasa cukup dengan pahala gitu ya. Nah, jadi ya wajar aja yang dikejar ibadah-ibadah besar gitu ya. Cuma kita nggak pernah tahu. Bisa jadi ridho Allah itu ada di amal kecil. Nah, ini cocok buat teman-teman mungkin yang sekarang lagi ada masalah, lagi sakit, lagi punya sebuah hajat atau keinginan ya. Terus atau yang sekarang lagi misal contoh kelilit hutang atau terfitnah lah apa gitu kan. Nah, sambil melaksanakan ibadah harian, ya itu jangan ditinggalkan. Jadi kita jangan kemudian kita memilih amal kecil lalu kita meninggalkan sholat ya, nggak sholat Jumat, baca Qurannya juga lalai. Nah, itu juga kurang tepat menurut kami ya. Jadi tetap kerjakan yang besar atau yang memang sudah menjadi kewajiban, juga tidak menyepelekan hal kecil. Banyak kok, misal contoh ya, apalagi ya selain membalikkan sendal di masjid, misalnya ya ini pro dan kontra nih. Misalnya ada juru parkir yang sudah mengatur motor atau mobil kita gitu ya. Maka yang biasanya mungkin tarifnya 2.000 ya kita kasihlah dia 5.000 gitu ya. Nggak akan bikin miskin kok. Nggak akan bikin kita miskin. Cuman ngasih sekian ribu tuh nggak akan bikin kita miskin. Malah sebaliknya bikin kita makin kaya. Kaya hati dan kaya harta. Kemudian amal kecil lainnya yang jujur saya melakukan itu setiap hari. Ya, amal kecil saya mungkin bisa saya share tadi ya, membalikkan sendal di masjid, kemudian memberikan bayaran lebih ya, tentu dalam batas kemampuan. Kemudian amal kecil saya yang ketiga yang saya tidak pernah tinggalkan adalah tumpuk tengah. Mungkin teman-teman boleh mengikuti ya, tapi ini tidak ada paksaan dan em, jangan tanya ke saya dalilnya apa. Tumpuk tengah. Jadi ketika makan di restoran atau di kafe, kita tuh nggak pernah tahu pelayannya lagi dalam kondisi capek nggak, pelayannya itu lagi dalam kondisi emosional seperti apa. Kan kita nggak pernah bisa membandingkan tingkat pekerjaannya mereka dengan tingkat gajinya ya. Jadi ya sudah, mari kita asumsikan bahwa orang kalau ditolong pasti seneng. Nah, maka setiap habis makan, apakah itu sendiri, berdua, atau rame-rame, biasakan sebelum meninggalkan restoran, piring atau mangkuk-mangkuk bekas kita makan itu kita jadikan satu, taruh di tengah. Kalau terlalu tinggi ya kita bagi dua. Pokoknya memudahkan para pelayan, teman-teman kita, saudara-saudari kita yang bekerja sebagai pelayan itu tinggal ngangkut saja. Oh, itu seneng banget teman-teman. Jujur saya waktu kuliah dulu pernah kerja sambilan di kafe. Ini jujur ya, dulu saya waktu kuliah tahun 2008 2009-an, saya pernah nyambil kerja di sebuah kafe karena niatnya untuk bantu bayar kuliah ya, biar ibu bapak tuh nggak terlalu berat lah. Jadi saya kerja di sebuah kafe. Kafe itu menuntut SOP yang sangat ketat. Nah, jadi terasa banget tuh ketika misalnya ada customer habis makan minum,
mejanya itu berserakan. Oh, itu capek banget rasanya. Nah, tapi ketika ada ngelihat orang, ya, mungkin niatnya bukan tumpuk tengah, tapi itu ya dia ini aja nyusun peralatan makan itu rasanya nikmat banget teman-teman. Nah, dari perasaan bahagia pelayan itulah yang kemudian niscaya bisa mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Selain tumpuk tengah, ada amal kecil lainnya apa? Tidak membunuh binatang-binatang kecil selain hama. Itu versi saya ya. Semut, laba-laba, apalagi serangga-serangga yang tidak berbahaya gitu ya. Yakin deh, terasa tuh. Terasa perbedaan hidup dari yang dulu dikit-dikit ada semut langsung pites gitu ya, atau langsung dijentik gitu ya. Ketika kalau kita dibandingkan dengan yang hidup kita yang sekarang sudah tidak mau gampang membunuh mereka gitu ya. Bahkan pernah suatu ketika saya lagi praktek di sebuah klinik gitu ya. Lagi konsultasi sama pasien lagi konsultasi ke saya sambil mendengarkan pasien cerita itu ternyata ada semut lewat di atas meja praktek saya. Yang saya lakukan adalah saya memindahkan semua barang-barang apa yang ada di atas meja itu ya, handphone, kemudian stetoskop, vas bunga itu saya geser. Sampai pasien nanya, kenapa dok kok digeser semua? Saya bilang ada semut mau lewat gitu. Daripada kena kita malah kebunuh gitu kan. Gitu ya. Dan masih banyak amal-amal kecil lainnya yang teman-teman bisa lakukan, yang teman-teman bisa kerjakan ya. Apakah itu yang mengeluarkan biaya atau yang tidak perlu biaya banyak. Oke? Dan tadi saya baru nyapa Bapak Ibu ya, sehat semuanya. Insya Allah selalu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga buat Kang Reza, terus kemudian operator dan seluruh pengurus dari Meaningful Ways ya yang di belakang layar ya, yang sudah menjadi perantara amal bagi kita ya. Pokoknya Allah jaga kita semua dalam ketaatan dan selalu diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu, ini ada satu materi atau topik yang bisa saya sajikan. Oh iya, saya belum nyapa-nyapa sedikit deh. Ya, ada Bunda Leni Bogor, ada kok langsung nyebut nama aja. Mbak Tini Wahyuni ya. Terus ada Mas Suprapto Purbalingga, ada Pak Anwar Basuki Bekasi juga kayak ini nih ya. Wis, aman ya Bekasi ya Pak ya. Kemudian ada Umi Neni. Nah, oke. Terus kemudian ada Mas Bombana Rizky Kurnia. Terus ada Mas Soliah dari MTS 09 ya. PBG itu apa ya? Terus kemudian ada ini Mbak atau Mas ya? Mbak Yudiwanti Wahyu Bogor. Ada Mbak Ami Sumarno Jaksel. Kemudian ada Mbak Lilis atau Bu Lilis ya. Ya saya mohon maaf kalau misalnya salah dalam pemberian gelar kehormatan ya pokoknya ya. Dan ayah bunda lainnya yang selalu insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dimanapun kita berada, kapanpun itu Allah akan selalu memberikan rahmatnya kepada kita. Karena beda antara rahmat dan rohim. Ya, kita baca Bismillahirrahmanirrahim ya. Disebutnya itu yang pertama adalah rahmatnya dulu. Apa? Dengan menyebut nama Allah yang Maha memberi rahmat dan juga yang Maha memberikan rohim gitu ya. Terserah Bapak Ibu memaknai kata rahmat itu apa dan memaknai kata rohim itu apa. Tapi ada satu pesan cinta yang Allah berikan kepada saya tentang rahmat ya, rahmat. Rahmat itu adalah bukti bahwa Allah itu adalah Tuhan yang sangat definitif ya. Tuhan yang sangat lengkap, Tuhan yang sangat sempurna menurut saya. Kenapa? Karena Allah itu adalah Tuhan yang tidak membeda-bedakan orang-orang atau tidak pilih kasih. Rahmat itu artinya kasih sayang yang Allah berikan atau apa ya? Kenikmatan yang Allah berikan kepada siapapun manusia itu. Siapapun kita. Kita yang menuhankan Allah
maupun orang-orang yang tidak menuhankan Allah. Allah tetap berikan rahmatnya. Misal ya, sebagai contoh ya, kalau seandainya kita tuh punya Tuhan yang emosian, kalau mungkin ada orang-orang yang berpendapat Tuhan tuh jahat, Tuhan tuh ini gitulah ya. Kalau memang Allah tuh jahat, Allah tuh emosian, kita nggak akan pernah bisa hidup sampai di usia segini, Bapak Ibu. Naik kapal tenggelam, naik pesawat jatuh, naik mobil kecelakaan. Kenapa? Karena gini, Bapak Ibu, kita ambil contoh pesawat ya. Pesawat biasanya rata-rata mengangkut penumpang 150-an orang, 150 sekian. Ya, kalau dalam ukuran Boeing 737 atau Airbus A320 biasanya sekitar 150 sampai 160 orang ya. Nanti koreksi saya kalau misalnya salah. Tapi ya sekitar segitulah, nggak pernah nyampe 200 karena ukurannya ya masih belum bukan ukuran yang gede gitu ya. Intinya di dalam pesawat itu Bapak Ibu, di dalam pesawat yang mungkin pernah kita tumpangi, segala bentuk karakter orang ada di situ. Ada yang orangnya baik hati, ada yang sombong, ada yang emosian, ada yang mukmin atau yang berserah kepada Allah, ada yang kafir juga ada. Kalau kita punya Tuhan yang emosional atau yang gampang marah, melihat di dalam satu pesawat, misal contoh ada pezina, ada yang melakukan penerbangan untuk melakukan hal maksiat, misalnya mau selingkuh, mau judi, mau korupsi gitu ya. Misalnya orang melakukan perjalanan dari kota A ke kota B untuk menghadiri sebuah pertemuan yang penuh mudorot misalnya. Kalau kita punya Tuhan atau Allah yang emosional, maka bisa saja pesawat itu dibinasakan. Nah, kita yang nggak bersalah, kita yang dalam kondisi yang masih beriman, baik hati ya kan, itu harus merasakan dampak dari perbuatan orang yang buruk itu ya. Nah, tapi syukur alhamdulillah kita punya Allah yang penuh rahmat, yang memberikan rahmatnya kepada siapapun. Jadi diizinkanlah pesawat itu masih bisa terbang, ya, terus mendarat dengan sempurna. Di dalamnya ada A, ada B, ada C, itu semuanya Allah sudah atur. Gitu ya. Jadi bersyukur itu salah satu poin penting yang harus masuk ke dalam list kata syukurnya teman-teman. Apakah diucapkan pujian syukurnya habis sholat atau sehari-hari, tidak hanya pas sholat, itu lebih baik lagi. Dan yang akan kita pelajari pagi hari ini, saya berharap, sangat berharap, ini bisa menjadi tambahan list daftar rasa syukur kita sehari-hari kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehat, cara murah, dan inilah catatan My Healthy Daily ya, atau catatan kehidupan kita yang sehat sehari-hari ya. Nanti di sini akan saya jabarkan beberapa poin-poin sederhana tapi membawa manfaat yang besar. Dan sebaliknya, poin-poin sederhana itu kalau terus-terusan dilakukan, maka juga bisa membawa dampak buruk yang sangat besar. Oke, ini yang pertama apa itu? Kita lihat dulu ada pesan cinta dari Rasul dan Allah. Kalau dari Rasul nih sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, hati-hatilah kalian terhadap dosa-dosa kecil, karena dosa-dosa kecil jika terkumpul pada seseorang dapat membinasakannya. Bayangin nih ya, eh, Rasul langsung menyebutkan membinasakan kita. Jadi memang Rasul paham betul bahwa di dunia ini, dunia yang tempat kita tinggali ini itu ada hukum alamnya. Kita melakukan kita melakukan A, bisa saja kita mendapatkan A juga. Itu ya. Dan kalau disesuaikan dengan satu lagi pesan atau sabda dari Nabi Muhammad, ya bahwa segala sesuatu itu tergantung niatnya dan kita akan mendapatkan sesuai yang kita niatkan. Hadis riwayat Muslim, ya. Maka ini cocok. Kalau teman-teman mau niat sehat, maka Allah akan berikan hasilnya. Teman-teman akan menjadi sehat, gitu ya. Nah, pesan cinta dari Allah ada di Quran Surah Al-Zalzalah ayat 7 sampai 8. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa mengerjakan kebaikan sebesar biji zarrah ya. Biji zarrah itu kecil banget teman-teman.
Dan kenapa dipakai di analogi biji zarah dipakai di dalam Quran? Karena Quran itu turun di tahun 1400 sekian ketika Rasul masih hidup. Pada saat itu memang yang kita tahu teknologi masih ala kadarnya. Belum ada mikroskop. Ya kita nggak tahu ya. Di siklus peradaban sebelum-sebelumnya Rasul, saya adalah salah satu orang yang menganut pemahaman bahwa kita nggak boleh sombong dengan kehidupan kita sekarang. Banyak orang merasa dunia modern itu hanya ada pada saat ini. Dan itu memang yang ditanamkan oleh teman-teman. Itu memang yang ditanamkan oleh para Zionis kepada kita. Jadi kita selalu merasa, wah dunia modern tuh hanya di kita. Sehingga kita mengatakan dunianya Nabi Muhammad itu kuno atau ketinggalan zaman. Dunianya misal Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Ibrahim, semuanya itu serba ketinggalan, serba kuno. Jadi ngapain kita ikutin cara-cara mereka yang sudah kuno dan ketinggalan zaman? Kita punya cara modern. Itu yang pernah dikatakan kepada saya. Ngapa sih dok, kamu tuh masih harus berkata apa? Masih harus berkuar-kuar tentang bekam. Kan sekarang metode pengobatan udah modern. Saya cuma senyum aja dari dalam hati. Mungkin dia belum paham ya bahwa eh, dunia kita ini ya, peradaban manusia itu sempat naik turun naik turun naik turun berkali-kali lipat. Kalau nggak percaya teman-teman, bagaimana coba Nabi Nuh itu bisa membangun bahtera yang besar, kuat, yang bisa menampung banyak orang dan binatang tidak tenggelam dan bisa berjalan mengikuti arah angin, dan lain sebagainya. Kalau memang zaman dulu kuno, bagaimana cara Raja Zulkarnain bisa keliling dunia seumur hidupnya? Bisa membangun tembok pembatas antara Ya'juj Ma'juj. Dan kalau memang zaman dulu kuno, bagaimana Nabi Sulaiman bisa melakukan perjalanan malam untuk keliling dunia? Nabi Sulaiman bisa berkomunikasi dengan bangsa jin, bisa berkomunikasi dengan hewan gitu ya. Terlepas itu mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, tapi bisa jadi juga disertai oleh adanya bantuan teknologi yang sampai dengan hari ini kita belum sadari itu. Nah, maka analogi yang muncul di ayat ini itu analogi yang cocok di zaman itu. Karena Quran waktu itu turun pertama kali untuk bangsa Arab di dunia yang masih sangat-sangat baru, mungkin bisa dikatakan baru mulai peradabannya. Setelah mungkin sebelumnya pernah jaya terus hancur, lalu kemudian manusia pada saat itu sedang bangkit lagi, jadi dengan teknologi yang ala kadarnya. Maka digunakanlah analoginya itu menggunakan biji zarroh. Biji zarroh itu adalah benda terkecil yang bisa dilihat pada saat itu. Dan teman-teman pernah mendengar ada perumpamaan hewan kecil yang disebut di Quran selain semut yaitu nyamuk. Kalau misalnya Quran itu turun di zaman di mana mikroskop sudah ada, maka mungkin perumpamaan yang digunakan di dalam Quran ya yang disebut misalnya amuba atau elektron atau atom ya karena memang sudah bisa dilihat. Nah, cuman kan pada saat Quran turun itu ya Allah tuh maha bijaksana. Pada saat itu belum ada mikroskop, belum ada kaca pembesar ya. Sehingga yang digunakan analoginya itu biji zaro dan itu ukuran yang terkecil yang bisa dilihat oleh manusia pada saat itu. Bayangin, kita nggak usah lihat biji zarroh kah, biji kurma kah atau apa. Pokoknya kita maknai Quran itu sebenarnya bukan hanya terletak eh, pada sejarahnya, tapi Allah tuh pengen kita tuh melihat Quran tuh sebagai petunjuk tauhid, petunjuk keimanan, ya. Salah satunya ini, ayat ini ya. Jadi siapapun yang mengerjakan kebaikan, walaupun kebaikannya itu kecil, maka dia akan dapat balasannya, baik di dunia maupun di akhirat. Sebaliknya, yang melakukan keburukan walaupun kecil ukurannya maka dia akan melihat atau merasakan balasannya baik di dunia ataupun di akhirat. Dan ini cocok juga amal kecil yang kita lakukan untuk kesehatan maka manfaatnya pun bisa kita rasakan di dunia. Sampai di sini bisa dipahami ya Bapak Ibu ya, ini pesan cinta nih dari Allah dan Rasulnya atau kekasih Allah Subhanahu wa taala ya, yaitu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya monggo kalau ada mau screenshot dulu ini bisa jadi misalnya mau bikin Insta Story atau WhatsApp Story misalnya ya. Monggo. Sudah? Sudah di screenshot ya? Oke, kita geser lagi.
Nah, hal kecil yang pertama ialah minum air putih harian. Teman-teman, air putih atau cairan sehari-hari itu harus dipenuhi. Ya, harus dipenuhi itu artinya dicukupkan, bukan dilebihkan. Kenapa? Karena kalau kekurangan, kita akan mengalami status dehidrasi. Dehidrasi itu artinya ya tubuh kita kekurangan cairan atau kekeringan, badan kita mengalami kekeringan, ya. Sehingga dampaknya yang bisa saja kita rasakan akibat dehidrasi ini adalah penurunan kemampuan otak, teman-teman. Nomor satunya ya. Makanya ada satu iklan air mineral. Iklannya biasanya menampakkan seseorang yang sedang tidak fokus, sedang tidak konsentrasi, maka iklan tersebut memberikan saran minum air itu dulu ya, biar fokus lagi, biar konsentrasi. Sebetulnya nggak cuman minum air itu saja, air apapun maksudnya, air putih ya, air putih atau minuman yang ada airnya lah pokoknya ya, bahwa kita semuanya kalau kekeringan, badan kita tuh otak kita akan lemot. Karena gini teman-teman, kalau teman-teman ingat, terutama yang ikut all you can heal ya, ikut eh, kelas khusus bersama saya, all you can heal. Kemudian yang mengikuti materi bersama saya sejak awal tahun 2025 ya. Saya kan muncul di Meaningful Ways ini di awal 2025 ya, bulan Januari kalau nggak salah ya. Nah, teman-teman bagi yang setia mengikuti dari bulan tersebut dan ingat materi, saya pernah menjelaskan bahwa organ tubuh kita tuh punya kandungan elemennya masing-masing. Sebagai contoh, jantung itu kandungan elemennya adalah elemen api. Ya, terus kemudian lambung itu punya kandungan elemen tanah. Bukan berarti eh, di dalam lambung ada tanahnya, di dalam jantung ada tanahnya. Maksudnya adalah kandungan elemen itu ya mungkin semacam sifatnya yang diambil gitu ya. Dan otak kita yang letaknya di dalam kepala itu memiliki kandungan elemen air. Otak itu mirip seperti ginjal, sama-sama memiliki kandungan elemen air. Maka ini cocok ya, ada korelasi sejalan. Kalau misalnya kemudian kita mungkin kurang minum sehari-hari, wajar kalau otak kita kekeringan juga. Karena otak juga memiliki kandungan elemen air. Sehingga harus terpenuhi juga nih air sehari-harinya, betul ya? Nah itu jadi untuk mengingatnya otak eh, bakal lemot kalau kita nggak minum. Nah itu kan jadi mungkin bisa jadi motivasi untuk kita bisa menjaga asupan cairan sehari-hari, gitu ya. Terus kemudian yang kedua, bisa saja kita mengalami gangguan kulit. Apapun itu, eksim, wajah kusam, kulitnya berminyak ya, terus nampak keriput ya. Boleh kok teman-teman mau ikhtiar beli skincare, ikhtiar minum vitamin gitu ya. Tapi juga jangan lupakan airnya. Karena nggak semua masalah kulit itu karena pencernaan, nggak semua masalah kulit itu karena kuman. Ada masalah kulit yang disebabkan karena air. Sehingga kalau kita kemudian coba ikhtiarnya lewat mencukupkan air dulu, maka kita bisa hemat hemat pengeluaran ratusan sampai jutaan rupiah hanya dengan mengkonsumsi air, mencukupkan air sehari-hari. Clear? Gangguan kulit ya. Terus kemudian yang ketiga yang banyak orang tidak menyadari adalah peningkatan tekanan darah. Apalagi buat teman-teman yang tinggal di area panas, misalnya dataran rendah, tepi pantai, yang dekat sama garis ekuator atau garis khatulistiwa, maka daerah-daerah tersebut akan cenderung kering. Sifat kering dari lingkungan akan memberikan dampak juga ke badan kita. Badan kita juga jadi kering, gitu ya. Nah, gara-gara misalnya kondisi lingkungan yang kering, kemudian ditambah juga dengan kita yang males minum air ya. Jadi match tuh
bisa menyebabkan kita jadi terkena dehidrasi. Cuma dehidrasi itu seringnya tidak terasa. Memang tanda-tanda dehidrasi itu seperti bibir pecah-pecah, badan lemes, apalagi ya, air mata berkurang, pipisnya jadi jarang ya, kulitnya tampak kemerahan. Itu memang menjadi tanda-tanda kita terkena dehidrasi, tapi itu dehidrasinya yang sudah derajatnya sudah berat. Wajar ya orang merasakan dehidrasi kalau derajatnya sudah berat. Nah, masalahnya banyak orang yang nggak sadar dirinya dehidrasi karena dehidrasi yang terjadi itu derajatnya ringan. Memang sih ringan. Kalau hanya satu kali terjadi itu nggak apa-apa. Tapi kalau sudah terjadi berhari-hari, berpekan-pekan, berbulan-bulan, tubuh kita mau nggak mau melakukan penyesuaian. Ibarat kata nih ya, tubuh kita bisa ngomong sama diri kita sendiri. Ini masih saya pantau ya. Orang ini masih saya pantau nih. Kita udah kekeringan, kita sudah dehidrasi selama seminggu nih. Masih kita pantau nih orang ini nih. Mau tobat atau enggak nih. Nah, udah kan? Ternyata dibiarin 1 pekan lagi masih juga males-malesan minum air putihnya. Akhirnya dehidrasi ringannya itu berlangsung lebih panjang, lebih lama. Otomatis tubuh kita pun mungkin akan beranggapan akan berkata seperti ini. Ya sudahlah, apa boleh buat kita menyesuaikan diri. Bagaimana cara menyesuaikan diri? Supaya kita tidak mati gara-gara dehidrasi ringan. Kan lucu ya. Kalau seseorang mati karena dehidrasi berat, wajar ya. Misalnya diare parah atau musim kemarau, susah mau minum ya. Jadi orang-orang banyak yang dehidrasi dan akhirnya meninggal. Itu masih bisa dikatakan wajar karena oke dia dehidrasi parah. Nah, yang nggak lucu atau nggak wajar itu kan dehidrasi ringan terus kita meninggal. Nah, maha bijaksananya Allah. Allah titipkan sistem yang otomatis di dalam badan kita. Denyut jantung dan ginjal kita bekerja sama meningkatkan level tekanan darah supaya walaupun tubuh kita kekurangan cairan, tubuh kita masih tetap mampu mensuplai darah sampai ke otak. Ngerti kenapa tekanan darah ditingkatkan oleh ginjal kita? Karena jumlah cairan di dalam tubuh kita itu sedikit. Kalau cairan di dalam tubuh kita sedikit, maka pompa jantungnya akan lemah. Ya, supaya pompa jantung dan darahnya tetap bisa mengalir deras dan lancar di otak, maka tekanannya yang ditingkatkan. Ngerti nggak? Ibaratnya gini deh teman-teman, eh misalnya ada keran sama ada ledeng, eh sama ya, ada keran atau ledeng dan ada selang ya, selang yang agak panjang, terus putaran airnya teman-teman hanya bukanya kecil. Teman-teman hanya buka ledeng atau kerannya itu dengan putaran yang kecil, air yang mengalir tentu akan pelan. Nah, masalahnya selangnya teman-teman hadapkan ke atas. Misalnya nih selangnya, misalnya saya pegang selang nih. Selangnya harus saya hadapkan ke atas untuk menembak ada kotoran di langit-langit. Masuk akal nggak kira-kira dengan putaran air yang pelan, air tersebut bisa memancar sampai ke langit-langit? Nggak masuk akal ya kan? Karena paling dengan putaran yang lemah airnya cuma muncratnya sampai setinggi 1 jengkal saja paling, set gitu kan? Solusi terbaik, solusi terbaik untuk bisa supaya airnya lebih tinggi lagi, maka biasanya kita lakukan apa tuh? Atau misalnya kita mau cuci motor, kita mau cuci motor, selangnya baru diangkat sedikit, airnya udah lemes, udah letoy gitu ya. Maka saran yang biasanya kita lakukan apa Bapak Ibu? Supaya airnya mancurnya kuat ke depan. Biasanya kita lakukan apa? Apakah kita nyiram tanaman atau motor, mobil? Ujung selangnya ditekan, kata Mbak Surya. Kalau steam itu apa Umin ini? Jadi pokoknya intinya kita harus bisa meningkatkan tingkat pancuran airnya, ya. Sudah coba untuk dibuka kerannya lebih maksimal, ternyata air memang dari PDAM-nya lagi lemah.
Ya udah, daripada nggak jadi nyuci motor, nggak jadi nyuci mobil, ya sudah, ujung selangnya kita jepit atau ditutup sebagian sehingga akan menambah tingkat apa? Menambah tekanan yang ada di dalam selang. Gara-gara tekanannya meningkat, maka pancurannya akan semakin jauh. Nah, itu penjelasan singkat dan sederhananya yang terjadi di tubuh kita. Airnya sedikit. Gimana caranya? Air itu, darah itu bisa naik dari jantung sampai ke otak. Ini kan otak letaknya di atas. Kalau kita dalam posisi duduk, posisi berdiri, jalan kaki, apalagi lari, otak itu kan berada di atasnya jantung. Sekarang jantung gimana caranya supaya dia bisa memompa darah yang sedikit itu, supaya tetap bisa naik ke otak? Caranya adalah meningkatkan tekanannya sehingga pembuluh darahnya kan dipersempit ya, pembuluh darahnya disempitin, dikecilin karena pembuluh darah itu bisa melebar, bisa mengecil secara otomatis ya, bisa kembali gitu ya. Pada suatu kondisi kita dehidrasi jangka panjang ya, tidak kita sadari, maka pembuluh darah kita akan dibuat menyempit. Oleh siapa? Oleh ginjal. Ginjal punya mekanisme itu. Ginjal bisa melihat apakah kita mengalami dehidrasi atau tidak dehidrasi. Nah, intinya dehidrasi yang terjadi dalam waktu panjang, maka ginjal mau nggak mau ngambil alih. Harus membuat keputusan, harus membuat tindakan. Supaya kita tidak mati. Nah, masih baik tuh tubuh kita tuh. Mungkin amal kita belum banyak ya. Mungkin dosa kita masih banyak ya kan. Sehingga diberikan kesempatan. Dengan cara apa? Tekanan darah kita jadinya naik. Ya, cuman dampaknya jadi adalah tekanan darahnya jadi tinggi. Ya, syukur-syukur kalau masih bisa kembali ya tekanan darahnya ke normal ya. Tapi masalahnya banyak orang yang kalau tekanan darahnya sudah tinggi, susah kembali. Nah, makanya teman-teman, selama ini kita selalu mengkambing hitamkan garam. Oh, ini gara-gara garam nih, gara-gara saya suka konsumsi asin-asin nih, makanya tekanan darah tinggi. Hello, tahun 2025, sebentar lagi tahun 2026 sudah banyak cara untuk belajar di YouTube ada, Instagram ada. Ada sekarang teknologi AI, ChatGPT, tinggal kita ketik apa? Tolong jelaskan saya mekanisme terjadinya peningkatan tekanan darah. Nah, udah dijelasin nanti. Nah, ternyata tidak ada satupun artikel atau sumber yang mengatakan bahwa tekanan darah diakibatkan oleh garam. Enggak. Memang kalau kita habis konsumsi garam, tekanan darah tuh bisa naik. Tapi sebentar, naiknya cuma sebentar. Setelah itu ginjal punya kemampuan untuk menurunkan lagi. Cuman masalahnya, kenapa orang banyak yang mengalami tekanan darah tinggi tidak turun-turun? Berarti kondisi ginjalnya sudah rusak, ginjalnya sudah lemah, tidak mampu melakukan regulasi. Oh, tinggi nih, kita turunkan. Nah gitu. Dan itu bukan salah garam. Tahu nggak apa saja yang merusak ginjal? Yang pertama, kurang minum. Ini yang lagi kita bahas. Nomor satunya, kurang minum. Jadi dehidrasi panjang gitu ya. Kedua, gula, lagi-lagi gula, lagi-lagi gula. Tidak pernah ada iklan atau tidak pernah ada kata di kemasan gula yang menyebutkan gula menyebabkan kematian tertinggi di dunia. Nggak pernah. Kalau rokok, oke. Itu pun hasil audiensi teman-teman kedokteran. Teman-teman tahu di kemasan rokok itu ada tulisan rokok membunuhmu, ada gambar orang lagi merokok, terus ada tengkorak-tengkorak di belakangnya gitu ya. Atau ada gambar badan orang lagi habis dibedah, ada perban-perban di dadanya. Bagi perokok pasti tahu. Nah, teman-teman, itu hasil audiensi kami, teman-teman mahasiswa kedokteran kepada Kementerian Kesehatan pada tahun 2020, 2010, 2011-an sampai 2013 kami audiensi panjang waktu itu. Minta supaya pemerintah itu punya semacam apa ya, punya semacam peraturan terhadap rokok. Ya memang negara negara kita tidak bisa meninggalkan rokok, memang tak bisa karena katanya cukainya terbesar di situ. Cuman maksud saya ya udah deh. Sekarang tinggal kita berikan pilihan kepada orang-orang masih merokok atau enggak. Di kemasannya sudah ada peringatan. Dan alhamdulillah audiensi yang kita lakukan pada tahun 2000 sekitar 2013-an itu berhasil diterima oleh Kementerian Kesehatan waktu itu. Sehingga sampai dengan hari ini kita bisa melihat ada apa namanya peringatan di bungkus rokok itu ya. Dan ide untuk menyantumkan gambar apa tuh? Gambar yang
ada orang meninggal terus ada tulisan rokok membunuhmu itu, jujur kalau saya boleh sampaikan, itu ide pertamanya itu keluar dari kami di mahasiswa kedokteran Fakultas Kedokteran Untan di Pontianak, Universitas Tanjung Pura. Kami melakukan kajian, kita bikin dalam bentuk rumusan masalah dan akhirnya disampaikan ke stakeholder dan diterima. Alhamdulillah, saya bangga sama teman-teman di Fakultas Kedokteran Untan ya. Alma mater, kebetulan alma mater saya juga di situ ya. Oke, nah cuma sayangnya di kemasan gula tidak ada peringatan seperti itu. Ya, maka mungkin membutuhkan membutuhkan kita ya, para penerusnya ini untuk kemudian melakukan audiensi kepada pemerintah ya. Mungkin ya. Nah, nomor satunya karena dehidrasi, nomor duanya karena gula, nomor tiganya nanti akan kita bahas di materi ini ya. Tunggu ya. Jadi masih banyak penyebab-penyebab kerusakan ginjal itu masih banyak ya. Kemudian kita lihat lagi kalau terhidrasi. Kalau ini kan dehidrasi. Nah, yang kedua tuh terhidrasi. Terhidrasi itu artinya cairannya kecukup. Ya, kayak cairannya kecukup. Cairannya cukup. Tercukupi dengan baik. Maka bonus yang akan kita rasakan adalah tentu tidak akan kita merasakan ini ya. Tidak akan merasakan penurunan kemampuan otak, tidak merasakan gangguan kulit, dan tekanan darah tetap normal. Tapi ada bonusnya. Bonusnya adalah metabolisme jadi lancar. Metabolisme kita jadinya apa berjalan seperti sedia kala gitu ya. Teman-teman tahu makna metabolisme? Metabolisme itu adalah proses pengolahan makanan menjadi energi. Nah, itu metabolisme. Jadi, kita kan pengen ya berenergi setiap hari ya, semangat setiap hari. Nah, salah satu caranya adalah memastikan metabolisme kita lancar gitu. Ya, biar makanan yang kita konsumsi itu jadi manfaat. Dan ternyata proses metabolisme membutuhkan air. Nah, ini cocok juga buat teman-teman yang mau diet, badannya mau cepet langsing, selain mengatur jadwal makan, selain olahraga, ternyata yang nomor tiganya adalah rajin konsumsi air. Nah, itu Kang Reza lagi minum. Dan minum yang saya maksud ini, saya tidak menggunakan hitungan 8 gelas per hari, enggak. Karena tiap orang berbeda-beda. Tiap orang berbeda-beda kebutuhan airnya ya. Tapi rumus untuk menghitung kebutuhan air tuh begini. 60 cc dikali berat badan. Coba misalnya ya. Misalnya teman-teman ada yang berat badannya 80 kilogram. 80 kilogram kalau kita kali 60 sama dengan 4.800 ya. Itu sehari. Itu hitungan satu harinya ya. Satu hari kan sama dengan 24 jam. Maka kita mau ngitung berapa per jamnya. Berapa per jamnya dibagi 24. Berarti per jamnya 200 ya. 200 tuh berarti satu itu ya. Satu gelas mineral tuh ya. 200 cc atau gelas belimbing. Nah, itu satu jamnya cukup minum segitu gitu ya. Terus bentar tadi mana ya 24. 4.000. 30 cc kayak. Bukan 60 ya? Sebentar, coba. 30. Oke ya, iya iya iya, Afan Afan. 30 untuk yang kondisi normal. Sedangkan 50 sampai 60 dalam kondisi hamil. Saya terbalik. Kalau 30 berarti kalau misalnya berat badan kita 80, aduh, 2.400 ya. 2.400 dibagi 24 jam sama dengan 100. Nah, Afwan ya. Jadi 100 cc per jamnya.
pakai 100 cc per jam tuh berarti gelas belimbing bagi dua. Ya, itu pun kalau misalnya kita mau minumnya per jam sih ya. Tapi kan masalahnya orang nggak selalu misalnya setiap jam ingat minum ya. Misalnya langsung di apa sih istilahnya? Rapel ya. Langsung dirapel. Ah itu tuh. Minumnya kalau dirapel ya udah tinggal dihitung misalnya baru sempat minumnya 2 jam atau 3 jam sekali ya udah tinggal 100 kali 3 misalnya. Dan itu pun kita harus melihat waktu juga teman-teman ya. Em, jam meridian ginjal itu sebentar agak lupa. Jam meridian ginjal itu asar, waktu asar. Mungkin panjang ceritanya kalau saya mau harus menceritakan makna meridian ya, tapi intinya meridian itu adalah jam piketnya ginjal. Ya, jadi ginjal kita tuh sibuk-sibuknya waktu asar. Sibuk-sibuknya ginjal kita bekerja tuh waktu asar ya. Sehingga setelah lewat waktu asar, ginjal itu sudah waktunya istirahat. Jadi artinya cukupkan saja minumnya, tidak usah berlebihan pada waktu sudah masuk di waktu maghrib. Ya, misalnya maghribnya berapa? Jam 6 kurang 15 misalnya. Ya udah. Setelah itu mungkin minumnya tidak sebanyak di pagi, siang, sorenya. Makanya mungkin tadi eh berapa tadi ya? 2400 cc satu hari kalau kita bagi untuk apa namanya? Untuk satu harinya 24 jam, maka 1 jamnya 100 cc. Nah, tapi karena berhubung malamnya kita nggak boleh atau tidak dianjurkan minum banyak, maka kita banyakinnya di pagi siang sorenya gitu ya. Intinya teman-teman, makanya saya tuh nggak pernah mau pakai hitungan yang bagaimana rumus itu. Kalau saya lebih memakainya menggunakan indikator air pipis, air seni gitu ya. Kalau saya lebih menggunakannya indikator air pipis. Jadi kalau misalnya kita pipis nih barusan nih, melihat air kita, air seni kita agak kekuningan. Nah, berarti itu sudah tandanya kita harus tambah air. Kita minum, terus nanti lihat di pipis selanjutnya. Kalau dia bening berarti sudah cukup. Kalau saya sih pakai kayak gitu. Dan sebetulnya itu juga yang dianjurkan, yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Cuman kan kita lihat lagi ya, karena pada saat itu kan memang pada saat di mana teknologi kedokteran juga belum belum bangkit kembali gitu ya. Gitu. Sebentar nih ribut-ribut di kolom chat apa ini? Hmm, 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 hmm. Ya, betul. Kalau malam baiknya sih dikurangi nggak sebanyak pagi, siang, sore, malam ya. Terus apalagi nih? Ya, ada yang berat badannya 50 kilo, jadi dikali 30 1.500. Tapi kalau Anda lagi hamil, lagi perjalanan jauh, lagi sakit, lagi demam beda ya. Beda cerita ya. Cuman kok saya agak lupa untuk tambahan kondisi ketika demam itu kalau nggak salah saya ya nanti tolong bantu dicari juga di Google atau di mana ya. Kalau ketika demam, setiap peningkatan 1 derajat Celcius suhu tubuh kita itu maka kebutuhan cairannya tuh tambah 10 cc. Kalau nggak salah. Nanti coba dilihat lagi. Loh ini ada yang ngomong 60 cc dikali berat badan. Ah, coba deh bantu di searchingin, bantu searchingin mana yang mutlak. Karena kalau bagi saya pakainya apa namanya, pakai indikator warna air seni gitu. Kalau puasa ya berarti kita bagi dia di 2 waktu. Yang pertama ketika sahur dan yang kedua ketika berbuka. Nah, berbuka yang dimaksud ini artinya kan berarti sebelum sholat Isya ya, kita silakan kalau mau minum banyak. Nah, habis sholat Isya, upayakan tidak minum terlalu banyak lagi. Cuman gini loh teman-teman, saya tuh tidak mau membuat teknik apa ya, membuat cara hidup sehat ini menjadi momok menakutkan atau bahkan jadi cibiran. Ah, ribet amat cara Dokter Gustaf. Nah, sebenarnya nggak gitu juga. Sebetulnya juga nggak mesti harus benar-benar wah malam menjadi momok yang menakutkan kita untuk tidak minum. Nggak gitu juga sih. Ya, intinya teman-teman cukup pahami bahwa minum malam itu tidak sebanyak ketika pagi, siang, sore. Udah gitu aja. Ya, apalagi kalau mau pipis. Kalau mau pipis, kalau mau tidur, saya tidak menganjurkan untuk minum banyak air. Enggak. Yang pertama nanti tidurnya jadi tidak nyenyak.
Yang kedua juga kita sudah paham tentang jam meridian organ ginjal kita. Tadi kan udah saya ceritakan jam meridian ginjal kita itu adalah waktu asar. Nah, waktu asar tuh ginjal kita lagi piket. Artinya kalau orang habis piket kan apa? Istirahat ya. Nah, ginjal kita habis piket istirahat gitu. Ya udah bisa kejawab lah ya, untuk yang puasa tinggal dibagi dua aja ya antara sahur sama berbukanya. Oke, oh ada yang mau masang alarm setiap 3 jam. Nah ini dari Google nih Mbak Suli nih. Saat demam kebutuhan cairan meningkat 12% ya, bukan 10 ya. 12% dari setiap kenaikan 1 derajat. Ya, oke, mantap. Sip, sip, sip. Oke, kalau pipis ada busanya, itu pertanda ada suatu masalah di ginjal. Caranya ialah coba periksa kondisi ginjalnya dengan apakah itu ronsen atau memeriksa ureum kreatinin di laboratorium ya, atau memeriksa kandungan eh nitrit di dalam air pipis. Itu ke lab bisa kok. Misalnya kalau mau periksa darah, maka yang dicek adalah ureum kreatinin. Kalau mau yang diperiksa itu air pipis, maka diperiksa nitritnya. Dok, bagaimana Ramadan? Udah pokoknya jalanin segampang mungkin lah teman-teman. Bagi aja dua. Kita udah tentukan berapa 30 kali berat badan kita. Nah itu maksudnya itu adalah kebutuhan cairan 1 hari itu. Ya, tinggal berarti totalnya itu dibagi dua. Satu di sahur, satu di buka. Udah gitu aja simple. Gitu ya. Kalau kebanyakan minum waktu berbuka lemes, kenyang ya. Jadi nggak fokus sholat tarawihnya ya. Karena kita lihat ya, puasa kita tuh di Indonesia tuh masih enak loh, hanya 12 jam. Kalau ke Turki 14 jam puasanya. Semakin kita ke utara atau ke selatan ya, yang waktu puasanya semakin panjang ya. Nah itu Mbak Titin bilang di Melbourne, siangnya panjang. Nah iya tuh, baru saya cerita, udah ada yang berikan testimoni. Oh enggak, ini ya, malamnya jam 9 masih terang. Saya puasa di sini. Oh iya, berarti semakin ke utara, betul-betul. Saya pernah baca soalnya, semakin kita ke utara, durasi puasanya semakin panjang. Tapi kalau semakin ke selatan, durasi puasanya jadi makin pendek. Gitu. Tergantung musimnya juga iya. Udah, kita geser dulu ya. Keasikan ngobrol dehidrasi jadi panjang nih. Nah, yang kemudian yang kedua, tidak meniup makanan atau minuman. Nah, penjelasannya ada di sini. Karbon dioksida yang ada di udara dari dalam paru-paru kita, ya kan kita tiup ya. Misal kita tiup makanan atau minuman itu kan berasal udaranya dari dalam paru-paru. Udara tersebut bersifat toksik. Jadi gara-gara karbonnya ini membuat udaranya jadi bersifat toksik. Sehingga udara yang mengandung karbon bertemu dengan makanan, apalagi makanan kita makanan basah ya, panas gitu kan. Nah, karbon tersebut akan nempel di lapisan luar, lapisan bagian luar makanan kita. Apapun itu, sayur, buah-buahan, nasi, maka akan terjadi reaksi kimia, akan terjadi pertemuan antara zat karbon yang dari udara sama yang ada di makanan. Bertemunya mereka itu menghasilkan radikal bebas. Nah, radikal bebas itu bahaya kalau masuk ke dalam badan kita. Saya pernah cerita atau belum ya? Saya pernah ketemu sama seseorang lansia. Saya nggak sadar bahwa usia orang tersebut 78 tahun. Saya pikir masih mungkin sekitar 50-an, karena jujur memang rambutnya ada uban. Tapi ubannya ya juga uban wajar. Uban maksudnya yang saya kira uban orang di usia 50 tahunan. Kemudian saya ketemunya itu di gor. Dia lagi jogging, lari, lari pagi. Kami berkenalan ya, ngobrol-ngobrol sebentar. Kebetulan waktu itu kenalannya di kayak di area gornya tuh kayak ada tempat istirahat gitulah ya.
Sehingga kami ngobrol dan dia cerita usianya sudah 78. Kalau waktu saya ketemu berarti 2 tahun yang lalu 76. Nah, kalau sekarang berarti 78 ya. Nah, wallahu alam apapun amalan dia, tapi salah satunya amalan yang dia sebutkan itu yang membuat saya takjub adalah dia tidak pernah meniup makanan dan minuman. Jadi dia bekal kipas atau dia bekal kipas yang baling-baling maupun kipas yang apa nih kertas tuh ya. Jadi intinya kalau ada makanan maka dia biarkan angin alami yang meniupnya gitu, bukan dari mulutnya. Nah itu langsung membuat saya, oh keren juga nih. Bisa jadi tuh betul dia panjang umur karena tidak meniup makanan. Karena memang makanan yang kita tiup atau minuman yang kita tiup itu sudah apa ya bereaksi kimianya, jadi bisa menghasilkan radikal bebas. Ya kalau cuman sekali is oke, nggak jadi masalah. Tapi masalahnya berulang kali, sering kita lakukan itu ya. Nah ini nih, kalau kemudian kita punya kebiasaan meniup makanan dan makanan itu bisa mengandung radikal bebas gara-gara kita tiup. Kalau kita terus-terusan melakukan itu, maka akan mempercepat proses degeneratif tubuh. Degeneratif itu artinya kemunduran. Otaknya mengalami dehidrasi, akhirnya apa? Gampang lupa, gampang pikun, susah konsentrasi, ya. Terus kalau yang mengalami degenerasi itu adalah usus, ya maka ususnya akan mengalami kerusakan, ya. Tidak bisa mencerna makanan dengan baik, gitulah. Bisa saja kulit juga mengalami degenerasi, jadinya tampak kusam, tampak lebih tua, itu juga bisa terjadi ya, Bapak Ibu ya. Yang tadi udah di screenshot belum? Yang dehidrasi ini, monggo coba di screenshot dulu. Saya berikan waktu 3 detik. Satu, dua, tiga. Sudah? Lanjut ya. Nah ini, silakan di screenshot. Satu, dua, tiga. Oke, kita lanjut ya. Koilullah atau tidur siang. Betul nggak ini ya tulisan koilullah nih ya? Kok saya nggak koreksi? Mudah-mudahan betul ya koilullah ya. Bukan koilullah, bukan koilullah. Jadi idealnya koilullah dan ini yang sesuai dengan anjuran Nabi Muhammad SAW ya. Memang kita dianjurkan untuk tidur istirahat siang hari mulai dari selesai sholat duha ya. Biasanya idealnya kan kita sholat duha tuh jam 9 ya. Nah, tapi ini diberikan batasan mungkin biar lebih ada bayangan gitu ya. Jam 10.30 sampai azan zuhur. Habis sholat zuhur boleh bobo lagi nggak dok? Ya boleh aja. Cuman yang biasanya digunakan orang untuk makan ya waktunya ya. Habis sholat zuhur biasanya orang lanjut makan ya. Tapi kalau Anda mau memilih mau bobo dulu ya silahkan. Jangan bobo di waktu asar ya. Boboknya di waktu siang ini. Mulai dari jam 10:30 sampai jam azan zuhur berkumandang. Begitu azan, terus kita langsung bangun, siap-siap, kemas-kemas badan, wudhu, terus sholat. Nah, habis sholat mau makan silahkan. Mau bekam silakan. Karena memang di jam-jam segini itu adalah jam di mana jantung dan pembuluh darah kita tuh lagi sibuk-sibuknya. Jam piket, jam meridiannya jantung dan pembuluh darah itu adalah di waktu siang ini. Mulai dari jam 11 sampai zuhur. Jadi Allah tuh maha bijaksana membagi jam meridian itu sebetulnya dengan membagi berdasarkan jam sholat. Baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah. Ya, bagi yang pernah ngikutin materi meridian, ada jam meridian yang saya kasih ya. Bahkan dengan kita bangun sholat tahajud pun itu sebenarnya ada jam meridian itu. Ada organ yang berperan pada saat itu. Ya, inilah maha besarnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jam meridian jantung dan pembuluh darah adalah di waktu ini. Mulai dari jam 10:30 sampai jam azan zuhur berkumandang. Itu adalah jam di mana jantung lagi capek-capeknya. Tapi memang ironinya di jam segini kerjaan lagi padat-padatnya. Banyak di antara teman-teman kita yang walaupun sudah azan berkumandang masih rapat, masih di perjalanan, akhirnya sholatnya mundur. Sayang sih ya. Ya kalau cuman sekali misalnya ada suatu hal urgent yang tidak bisa ditunda ya nggak apa-apa. Tapi kan khawatirnya kalau terus-terusan ya udah azan tapi rapatnya makin seru ya itu ya. Jujur saya pernah
diundang ke sebuah acara pemerintahan, udah jelas-jelas azannya itu terdengar ya. Kebetulan masjidnya deket banget sama hotel tempat pelaksanaan kegiatan. Wah, itu rapatnya bukan dihentiin, malah makin lanjut. Akhirnya ya udah, saya dan beberapa teman-teman harus izin untuk melaksanakan sholat dulu. Maksudnya kami izin tuh supaya memberi em, bisa ngasih kode gitu ke panitia, tapi nggak, ternyata juga nggak break gitu ya, masih tetap sampai jam 1 siang. Akhirnya jam 1 baru pada sholat. Ya, tapi itu semuanya tentu kembali ke prinsip teman-teman. Jangan jadikan apapun yang saya ucapkan sebagai dalil atau sebagai doktrin, enggak ya. Itu hanya cerita pengalaman. Nah, jadi kita koilullah di jam segini itu insya Allah memberikan waktu bagi jantung dan pembuluh darah kita untuk beristirahat. Dan koilullah itu punya nama lain power napping atau tidur yang berenergi. Karena biasanya memang di jam-jam segitu kita itu mulai ngantuk ya, mulai capek, lemes ya. Wajar kalau misalnya dianjurkan untuk istirahat dulu karena memberikan waktu kepada jantung dan ginjal untuk bisa memproduksi energi yang baru gitu ya. Nah, ini sebutannya power napping. Power napping itu artinya tidur yang memberikan tenaga baru gitu. Silakan kalau ada yang mau di screenshot. Sudah, kita lanjut ya. Itu kan hal kecil ya teman-teman ya. Koilula, terus kemudian apa tadi? Tidak niup makanan dan minuman. Itu kan hal kecil yang kalau tidak dilakukan dampaknya besar. Dan juga kalau dilakukan dampaknya juga besar gitu ya. Nah, hal kecil yang kedua ialah tidur awal malam hari. Nih teman-teman, perhatikan baik-baik. Ini ada materi yang, sorry, ada informasi yang menarik dan penting bagi saya. Dan mungkin penting juga bagi Bapak Ibu. Tidur malam yang sehat itu adalah ketika kita sudah deep sleep pada pukul 11. Terserah teman-teman mau memulai tidurnya jam berapa. Ada yang jam 8 mungkin, ada yang jam 9, ada juga yang jam 10 malam mungkin karena masih ada kerjaan. Jam berapapun Anda memulai tidur, pastikan di jam 11 kita sudah deep sleep. Karena menurut penelitian, ada satu hormon andalan kita, namanya HGH, Human Growth Hormone, hormon pertumbuhan manusia yang fungsinya bisa memperbaiki tubuh kita sendiri secara ajaib. HGH itu baru bisa diproduksi oleh otak kita, oleh tubuh kita pada jam 11 malam. Itu pun kalau kita sudah deep sleep. Jadi HGH baru mulai diproduksi oleh tubuh kita ketika kita sudah deep sleep pukul 11 malam. Kalau kita belum deep sleep di pukul 11 malam, maka jadwal produksi HGH-nya akan mundur. Intinya, HGH itu akan baru mulai diproduksi 2 jam setelah kita mulai bobok. Tapi rata-ratanya HGH itu atau Human Growth Hormone tadi, mungkin saya tuliskan dulu nama hormonnya biar biar sama ya penyebutannya ya. Human Growth Hormone. Nah, tuh. Bunda Titin di sini isanya hampir jam 11 malam. Wow, di daerah mana tuh Bunda? Subuh jam 3.50. Nah, jadi sebenarnya teman-teman kalau kayak hari ini memaparkan tentang jam meridian tubuh, enak sebenarnya mau ngejelasin tentang jam tidur karena kita menggunakan jam meridian tubuh yang sesuai dengan pembagian jam sholat sebetulnya. Jadi eh yang saya sebut 2300 ini itu artinya adalah di daerah atau negara atau lokasi yang tidak berjauhan dari garis khatulistiwa sehingga waktu sholat isya-nya juga tidak terlampau malam. Artinya rata-rata orang Indonesia jam 9 jam 10 sudah bisa bobo. Ya, ya tuh lagi umroh ya. Tapi enggak ah, kalau di Arab kayaknya enggak sampai jam 11 itu di mana ya Bunda ya? Jam 11 itu ya? Di Jepang kah? Jepang atau di mana itu ya? Nah, jadi eh
yang saya tulis 23.00 ini sebenarnya adalah waktu rata-ratanya di Indonesia. Kalau kita berada di negara lain, tentu tubuh kita juga menyesuaikan dengan jam sholat yang ada di sana atau jam meridian setiap negara tuh beda-beda ya. Nah, tapi yang saya bisa katakan adalah pokoknya setelah sholat Isya sudah mulai coba untuk rebahan, bobo ya. Kalau di Indonesia kan biasanya kita sholat tahajud itu jam 3 dini hari. Karena waktu malam kita tuh seimbang antara malam sama siang. Hampir sama-sama 12 jam. Ya. Tapi kalau misalnya kita semakin ke utara, maka siangnya semakin panjang, malamnya semakin pendek. Kalau kita ke selatan, siangnya semakin pendek, malamnya makin panjang gitu ya katanya ya. Kemudian pasti juga jam sholatnya berbeda. Waduh, ini siapa yang nyoret ini, Bapak Ibu? Boleh dihapus dulu. Tunggu, saya nunggu jawaban dari Ibu yang lagi di mana? Di Melbourne ya. Di Melbourne itu isanya jam 11. Gitu ya? Oh, walah, saya baru tahu. Melbourne jam 11, subuhnya sudah jam 3.50. Berarti tinggal kita bagi saja Bapak Ibu. Anggap berarti isanya itu jam 11, maka jam 12 malam Bapak Ibu sudah harus bobo. Ya, sudah harus bobo jam 12 malam. Kalau biasanya rata-rata HGH itu diproduksi ketika kita sudah deep sleep, ya, maka ketika deep sleep itu hitungan deep sleepnya orang berbeda-beda. Nih, saya sudah siapkan grafik dan di sini saya tidak menggunakan jam karena paham betul di setiap negara beda kondisi, beda jam pembagian siang dan malamnya. Saya hanya menggunakan alurnya saja dan ini jam berapa durasinya itu tergantung dengan kondisi fisik ya dan di mana kita berada ya. Dan tubuh kita sudah punya jam biologis lah. Tubuh kita sudah punya sistem otomatis yang ngatur itu semua. Tapi perhatikan gini teman-teman. Mudah-mudahan bisa dipahami grafik saya ini. Saya bikin grafiknya sederhana banget, tidak menggunakan tabel. Jadi gini, ini kelihatan nggak ya kursor saya ada di sebelah kiri atas? Oke, Kang Reza, kelihatan ya. Jadi ini adalah di mana kita mulai untuk memulai memejamkan mata. Atau kita sudah mulai merasa ngantuk, terus kita ke kamar, kita bobo, berupaya untuk bobo, maka grafiknya masih di sini. Gelombang ini namanya apa ya? Ini grafik gelombang otak, gelombang aktivitas otak kita ketika tidur ya. Nah, ketika kita baru memulai mau bobo, tutup mata, ini gelombang otaknya masih tinggi. Kita masih sadar, masih bangun ya. Tapi perlahan gelombang otak itu tuh akan turun, akan semakin lemah. Nah, di sini fase di sini biasanya kita sudah mulai tutup mata nih. Sudah bobok sebagian tapi kalau disenggol masih bangun. Di sini nih karena gelombang otaknya masih cukup tinggi ya, tapi tidak cukup tinggi untuk kita sadar gitu ya. Kemudian kita masuk ke zona pertama adalah zona mimpi. Nah, zona mimpi itu hanya terjadi ketika gelombang otak kita berada di level ini. Jadi makanya teman-teman pernah nggak baru mulai bobo aja tuh udah muncul mimpinya? Kalau saya sering baru mulai bobo terus kayak udah muncul mimpi terus nggak sengaja kita kesenggol istri gitu ya. Bangun jadi tadi kayaknya udah mimpi deh. Tapi pas lihat jam, loh baru 15 menit gitu kan. Nah, kenapa? Karena ternyata memang di zona gelombang otak kita segini itu adalah zona mimpi. Ya. Nah, kemudian gelombang otak kita tuh semakin kita tidur lama, dia gelombang otaknya semakin turun. Turun sampai ke titik paling rendahnya. Dan setiap orang beda-beda. Setiap orang beda-beda level deep sleep-nya dan setiap orang beda-beda durasinya. Ada orang yang tidur 1 jam sudah cukup, ada. Dan tidur 1 jamnya sudah melewati berbagai gelombang ini. Makanya saya di sini tidak pakai jam, tidak pakai berapa menitnya, enggak. Karena tiap orang beda-beda. Jadi orang akan semakin turun gelombang otaknya, maka semakin nyenyak boboknya, deep sleep. Nah ini zona deep sleep nih, di area bawah ini. Di bawah garis putus-putus yang kedua ini adalah zona deep sleep. Zona deep sleep itu adalah zona tanpa mimpi, tidak ada mimpi di sini. Dan orang kalau sudah tidur deep sleep disenggol biasanya nggak gampang bangun. Kecuali dicubit atau ditusuk pakai jarum, nah itu bangun ya. Tapi kalau cuma sekadar dipanggil atau dicolek-colek itu karena kita sudah deep sleep biasanya susah, nggak langsung bangun. Cuman di sini tidak ada mimpi. Nah ini perhatikan baik-baik. Kalau kita bangunnya ketika kita deep sleep,
kita akan merasa kita tidak pernah mimpi dalam tidur. Tapi kalau kita kebangun di zona yang ini, misalnya ya, contoh nih, misal kita baru mulai bobo, terus dapat mimpi pertama, lalu semakin jam berjalan, tidurnya gelombang otak semakin turun, masuk ke deep sleep pertama, tidak ada mimpi, terus gelombang otak tuh naik lagi, teman-teman. Jadi ketika kita tidur tuh otak nggak selamanya turun gelombangnya, dia akan naik lagi, tapi tidak tinggi. Puncaknya nggak setinggi ketika kita sadar. Puncaknya di sini. Jadi sehingga ketika kita naik gelombang otaknya naik ke amplitudo pertama, kita akan dapatin mimpi kedua. Mimpi pertama kan di sini nih. Nah, ini mimpi kedua di sini. Mimpi keduanya di sini. Terus ternyata gelombang otak turun lagi. Nah, sekarang kalau kita kebangun di sini, misalnya suami kita manggil, nah kita kebangun di zona mimpi atau gelombang otak ketika di sini, maka kita akan ingat mimpi kita tadi apa. Saya kemarin, Koilullah, dapat mimpi terjebak dalam satu ruangan, dalam sebuah ruangan, ruangannya banjir, di dalam ruangan itu ada ular piton dua. Jadi kebangunnya itu langsung, astagfirullahaladzim ya Allah. Ternyata pas saya bangun, ini apa? Azan baru selesai. Jadi maksudnya mungkin itu apa cara Allah negur ya. Ayo bangun ini udah waktunya sholat zuhur gitu ya. Nah, jadi kenapa saya ingat saya mimpi dan ingat mimpinya karena saya tidur. Saya kebangunnya di gelombang otak di sini. Tapi kalau misalnya saya masih bobo nyenyak dan mengalami deep sleep kedua dan saya bangun, nah saya akan merasa kok tidur saya nggak ada mimpinya. Padahal ada mimpinya, cuman ketika gelombang otak turun, otak secara otomatis menghapus memori mimpi sebelumnya. Jadi orang-orang merasa tidurnya tidak pernah ada mimpi karena dia terbangunnya ketika deep sleep atau terbangunnya ketika di luar zona mimpi ya. Ada orang yang kebangunnya ketika otaknya sudah tinggi gelombangnya. Ini udah nggak ada mimpi. Jadi dia merasa kok kayak nggak ada mimpi ya tadi ya. Padahal sebenarnya ada, tapi otak sudah menghapus karena sudah di luar zona mimpi. Nah, ini grafik kasarnya seperti ini. Dan kalau kita perhatikan teman-teman, deep sleep pertama dalam nih. Deep sleep kedua tidak sedalam deep sleep pertama. Deep sleep ketiga apalagi semakin dangkal. Makanya teman-teman saya tuh kadang memperhatikan bayi saya ya, anak saya kalau tidur tuh. Kalau awal-awal tidur masih di 1 jam pertama dia tidur. Mau kita unyel-unyel badannya, mau diciumin pipinya, diciumin keningnya, itu dia nggak bangun. Tapi jangan menantang kalau dia sudah tidur 5 jam, 6 jam, kita cium-ciumin, wah bangun dia karena gelombang otaknya sudah tinggi. Levelnya, grafiknya sudah semakin tinggi, lebih tinggi dari ini. Nah, dicolek dikit dia bangun, dengar suara ayahnya keluar kamar, bangun dia. Gitu ya. Nah, ini saya tidak menggunakan berapa durasinya, karena tiap orang berbeda-beda, apalagi di negara-negara yang memang semakin jauh dari garis khatulistiwa. Seperti yang tadi Bunda Titin di mana Australia, walaupun punya durasi malam yang berbeda, punya durasi malam yang mungkin lebih pendek daripada kita, tapi tetap pola tidur yang seperti ini bisa dimiliki orang-orang di sana. Dan kalau ditanya nyenyak saja tidurnya karena memang untuk kita mendapatkan deep sleep itu tidak mesti harus memang 2 jam kah itu atau 3 jam tidur baru deep sleep nggak gitu. Nah, cuman saya memberikan batasan untuk kita yang tinggal di negara tropis ya, deep sleepnya itu upayakan di jam 11 malam sudah deep sleep supaya kita semuanya bisa mendapatkan HGH. Tapi kalau ini diterapkan ke negara lain ya nggak menjamin sama ya, gitu. Kemudian kita geser lagi. Hmm. Nah, ini fungsi tidur awal yang otak memproduksi HGH untuk keperbaikan tubuh ya. Kemudian yang kedua, paru-paru dan usus kita fokus bersih-bersih racun. Yang ketiga, otak sibuk mengubah format ingatan baru menjadi ingatan jangka panjang atau memori tahan lama tidak mudah terlupakan. Nah, ini pentingnya tidur awal, teman-teman. Pentingnya tidur malam awal karena kita berharap informasi yang kita pelajari di hari ini bisa melekat sampai tua nanti atau sampai jangka panjang adalah salah satu syaratnya adalah malamnya kita tidur awal.
Makanya saya kurang setuju tuh misalnya ada pesantren atau ada asrama yang sampai jam 10 malam masih ngaji, jam 10 malam masih pada kumpul ya, nilai perkumpulannya mungkin positif, tapi ada satu bonus yang mereka lewatkan. Tidurnya kemalaman, jadi anak-anaknya tidak mendapatkan HGH, terus tidak apa ya, otaknya tidak sempurna dalam mengubah ingatan baru menjadi ingatan jangka panjang. Jadi salah satu cara untuk kita mudah mempelajari hal baru adalah malam hari setelah kita belajar, di hari itu kita harus bobo awal. Misalnya ibu-ibu ada yang hari ini belajar mobil, siang atau sorenya diajarin sama Pak suami belajar mobil. Nah, malamnya bobo awal. Biar memori belajar mobil itu otak ubah jadi memori jangka panjang. Jadi besok ketika mau belajar mobil lagi, kita sudah punya memori sebelumnya sehingga tubuh kita secara tidak langsung sudah apa ya, dengan skill yang sama seperti kemarin. Nah, tapi kalau malam ini kita boboknya larut, maka otak tidak akan sempurna mengubah memori jangka pendek jadi memori jangka panjang. Besok mau belajar mobil lagi agak susah. Bener deh. Coba dibuktikan kalau pada mau. Nah, apapun itu, pembelajarannya nggak cuma tentang belajar mobil. Misalnya ada yang mau ngafal Quran, ngafal hadis, ada yang baru atau yang lagi nyusun tesis, nyusun skripsi gitu ya. Itu juga bermanfaat juga tuh untuk atau besoknya mau ujian, maka saya tidak kurang setuju dengan apa sistem kebut semalam tuh ya, SKS itu kurang setuju. Makanya sebaiknya memang belajar dari jauh-jauh hari. Nah, malam di mana akan ujian besoknya, maka malam ini bobo awal. Biar otak kita mampu istirahat sama mengubah memori jangka pendek ke jangka panjang gitu. Gitu ya. Oke, silakan kalau ada yang mau screenshot teman-teman. Ini di kolom chat ada yang nanya kalau mengigau bagaimana, itu berarti pembahasan lebih lanjut untuk masalah kejiwaan ya. Terus ada yang bertanya juga, dokter kalau ngelindur sambil jalan, tidur sambil jalan-jalan itu juga masalah kejiwaan. Nanti mungkin ada sesi lain ya. Kita membahas tentang topik apa masalah kejiwaan ini ya. Karena itu agak panjang juga kalau mau dijelasinnya. Oke. Dok, susah tidur tapi sudah tertidur bangun lama, ini juga masalah kejiwaan. Sama ya. Tidur ngigau, terus apalagi ngigonya sampai ngigo yang ketakutan, nangis-nangis itu ya. Itu namanya sleep terror. Sleep terror. Nih. Sleep terror. Itu namanya eh mengigau bahkan sampai terbangun. Sleep terror ya. Kalau apa tidur sambil berjalan tuh walking sleep nama penyakitnya. HGH itu Human Growth Hormone, ada di atas, nggak apa-apa saya tulis lagi ya. Growth hormone atau hormon pertumbuhan. Hormon pertumbuhan manusia. Nah, itu HGH. Terus kalau yang eh, susah tidur di awal, terus kalau udah bobok bakal lama, itu namanya insomnia, nama penyakitnya ya. Nanti kalau teman-teman mau buka-buka dulu di Google atau di YouTube boleh. Teman intinya itu tidur berjalan, tidur mengigau, sama sulit untuk memulai tidur itu semuanya termasuk dalam masalah kejiwaan. Terapinya apa dok? Tobat, itu aja. Perbaiki sholatnya, perbaiki bacaan Qurannya, tambah lagi sedekahnya, perbaiki hubungan dengan orang lain. Karena hablum minanas itu salah satu penyebab kita mengalami gangguan tidur. Dan ada salah satu guru saya, sebentar aku lupa, Ustadz Seneng Sutioso di Pontianak sini, beliau pernah mengajarkan kepada saya, salah satu penyebab kita sulit tidur adalah ada satu atau beberapa orang yang masih dendam sama kita dan belum memaafkan kita. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ada yang mengalami insomnia, coba dicek-cek lagi, ada nggak tuh WhatsApp orang yang belum kebales, ada nggak tuh
hutang yang belum terbayar, ada nggak tuh hati orang yang pernah kita sakiti gitu ya. Nah, kemudian minum sambil duduk, ini benefit ya. Saya tulisnya sini benefit karena tidak ada larangan secara mutlak sih sebenarnya. Karena kalau kita lihat sabda Rasul juga, Rasul pernah minum berdiri, tapi itu pun minum air zam-zam. Ya, selain minum air zam-zam, Rasul pasti minumnya duduk. Jadi artinya kalau kita bahasakan sekarang ya bagi kau yang mau aja. Kalau kalian mau, maka akan mendapatkan bonusnya. Kalau nggak mau ya silahkan gitu ya. Maka saya pilih kalau minum dan makan pasti duduk ya. Benefitnya menyehatkan ginjal. Karena ginjal ketika kita minum dalam kondisi duduk, ginjal itu rileks, tidak tegang. Wow, ini coretan siapa? Minta tolong dihapus. Kemudian yang kedua, terlepas dari ajaran agama, terlepas dari manfaatnya A, B, C, D, E, tapi kalau kita lihat memang adab timur itu kan mengajarkan sopan santun. Rasanya kalau minum sambil berdiri, muslimah, muslim berjanggut, muslimah kerudung panjang, tapi minum sambil berdiri, apalagi pakai tangan kiri, rasanya kayak kayak bukan orang timur aja sih, kayak kayak nggak sopan aja. Nah makanya teman-teman nggak usah lah tanyakan dalilnya apa, manfaatnya apa, tapi kalau minum duduk itu kan sudah menjadi bagian dari sopan santun kita sebagai orang timur gitu loh. Ya, minum sambil duduk juga memberikan sensasi tenang dan mindfulness. Teman-teman, kita itu mindfulness nggak cuman ketika kita sedang bekerja. Maksudnya mindfulness itu adalah kita melakukan segala sesuatu dengan kesadaran penuh. Tapi ketika makan dan minum, kita juga mestinya merasakan mindfulness. Kita sadar kita lagi minum. Kita sadar minumnya untuk kesehatan gitu loh maksudnya ya. Jadi minum sambil duduk itu memberikan sensasi ketenangan dan mindfulness. Silakan, ada yang mau screenshot dulu? Sudah ya. Nah, yang selanjutnya minum dengan ritme napas. Artinya minumnya nggak langsung glek 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 gitu. Ada aturannya. Nah, ini benefitnya menyehatkan liver. Nah, kalau tadi menyehatkan ginjal, kalau ini menyehatkan liver. Apalagi kalau lakukan dua-duanya. Minum sambil duduk dan pakai ritme. Berarti liver dan ginjal sama-sama sehat. Itu ya. Kemudian yang kedua, melatih kesabaran dan mencegah pola pikir rakus. Nah, terkadang rakus itu dibentuk dari hal-hal kecil. Salah satunya dari cara makan dan minum. Makanya teman-teman, saya memberikan atau menganjurkan teman-teman kalau minum pakai aturan. Ritme. Nih, ritmenya teman-teman pilih mau yang mana. Telan, telan, telan terus napas. Atau telan napas. Kalau saya adalah pilihan yang kedua. Minum, napas. Minum, nafas. Atau satu kali telan, teguk, nafas. Satu kali teguk lagi, nafas. Nah, teman-teman pilih yang mana? Telan, 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 napas, atau telan, napas, gitu. Oke, boleh. Silakan kalau ada yang mau screenshot. Kalau menurut saya kok pembahasan pagi ini tuh seru banget ya. Karena mempelajari hal baru, kemudian sambil mengingatkan pada saya juga tentang hal-hal kecil gitu ya. Nah, itu ada yang menambahkan kalau kita minum dalam kondisi duduk, epiglotis kita tertutup jadi mencegah tersedak. Wih, keren. Ada tuh di kolom chat Mbak Alia yang nulis, Masya Allah. Aduh, teman-teman ternyata banyak juga yang bertanya di kolom chat, tapi pertanyaan panjang-panjang. Saya minta maaf belum bisa menanggapi ya. Karena kita juga harus ada kewajiban untuk menyelesaikan materi ini dulu. Nah, itu ada yang nanya tentang HGH. Nanti mudah-mudahan ada sesi khusus untuk membahas soal gangguan tidur, membahas soal human growth hormone ya, mudah-mudahan ya. Tapi kita wajib menghormati jadwal yang sudah diberikan oleh teman-teman Meaningful Ways. Untuk jadwal sepanjang Desember ini sudah resmi, jadi nggak bisa ada materi baru. Nah, insya Allah mungkin nanti Januari lah. Oke, kita lanjut lagi. Berjemur. Nah, teman-teman perhatikan nih. Produksi vitamin D untuk mengangkut kalsium ke tulang itu untuk mencegah tulang keropos dan pengentalan darah. Jadi dengan kita berjemur, kita itu bisa mendapatkan vitamin D.
Vitamin D fungsinya untuk mengangkut kalsium ke tulang. Nah, karena kalsium sudah diangkut dari darah ke tulang, maka mencegah tulang keropos dan mencegah pengentalan darah. Karena kalsium yang ngendap di dalam darah akan membuat darahnya kental. Nggak peduli semahal apapun susu yang Anda beli, nggak peduli semahal apapun suplemen kalsium yang Anda beli, kalsiumnya tidak akan pernah masuk ke dalam tulang tanpa dibantu sama vitamin D. Kalau Anda habis konsumsi susu atau suplemen mengandung kalsium, terus Anda hanya tiduran, sangat disayangkan karena kalsiumnya jadinya tidak masuk ke dalam tulang. Kalsiumnya hanya muter-muter di dalam darah saja dan membuat darahnya kental. Jadi anjuran terbaiknya bagaimana dok? Supaya susunya bisa memberikan manfaat. Caranya adalah habis minum susu atau suplemen yang mengandung kalsium, berjemurlah dan berolahragalah. Jadi mulai sekarang minum susu berkalsium jangan di waktu malam hari. Karena malam itu kan kita minim aktivitas dan tidak ada matahari. Sehingga kalsiumnya hanya akan muter-muter di dalam aliran darah, membuat darah jadi kental dan akhirnya tekanan darahnya jadi naik. Tekanan darahnya jadi meningkat. Nah, itu sayang ya, sangat disayangkan dan ini ironi. Kita mau minum susu dan kita minum suplemen itu tujuannya untuk sehat, tapi malah yang ada kita mengalami penyakit atau masalah yang baru. Nah, maka berjemurlah ya, sempatkan pagi atau sore. Vitamin D itu berasal dari kolesterol, teman-teman. Nah, saya tidak pernah mengatakan kolesterol itu adalah penyakit. Karena kolesterol itu adalah yang dibutuhkan oleh badan kita. Salah satunya adalah sumber untuk memproduksi vitamin D. Apalagi fungsi dari kolesterol? Kolesterol juga merupakan sumber dari hormon seksual. Wanita punya estrogen, pria punya testosteron. Dua hormon seksual itu berasal dari kolesterol. Jadi jangan benci-benci juga dengan sama kolesterol. Kolesterol itu sumber kehidupan kita juga, ya. Nah, sekarang gini, vitamin D kan berasal dari kolesterol nih. Memproduksi banyak vitamin D artinya kita mencegah penumpukan kolesterol di dalam darah dan di dalam liver. Nice to know aja, teman-teman. Kolesterol itu sebenarnya dibuat oleh badan kita sendiri dengan ataupun tanpa Bapak Ibu konsumsi makanan yang mengandung kolesterol. Jadi Bapak Ibu anti makanan kolesterol pun tubuh Anda tetap punya kolesterol. Bahkan kalau Anda semakin membatasi makan makanan yang mengandung kolesterol, tubuh Anda akan semakin memproduksi banyak kolesterol. Dan ini sering saya temui pada pasien-pasien, dok saya padahal udah nggak makan daging. Kok kolesterol saya masih 200-an? Nah, ibu salah sendiri nggak makan daging setiap hari. Atau maksudnya sama sekali nggak makan daging. Salah. Tubuh kita tuh akan menyesuaikan dengan input yang kita lakukan. Ibaratnya kalau kayak di sebuah perusahaan ya, misalnya eh kita nggak nggak sempat kita nggak sempat belanja ATK sehingga kita nggak punya pulpen, nggak punya pensil. Nah, akhirnya apa? Perusahaannya membuat ATK sendiri, ya gitu loh. Ya, oke, paham ya? Manfaat berjemur ternyata mahal, manfaatnya luar biasa, dan insya Allah berjemur bisa bisa apa namanya mengatasi permasalahan yang baru. Oke, ya kolesterol untuk menambal peradangan di pembuluh darah. Wih keren nih Mbak Nani Trigresik, keren hebat. Saya kadang berjemur sambil menjemur. Wih keren, Mas Rizky Kurnia keren. Boleh sambil nyuci motor, nyuci mobil. Nih habis ini enak nih, saya habis ini mau jogging sambil berjemur. Ini kan jam tujuan ya. Kalau di Pontianak sampai jam 8 lah, mataharinya aman. Tapi kalau teman-teman yang jauh dari garis ekuator biasanya jam 9 masih aman. Oke, kita lanjut lagi. Rutin jalan kaki. Nih, kita sama-sama baca. Betis adalah jantung kedua. Betis jarang kontraksi artinya jantung utama yang letaknya di dada bekerja sendirian setiap hari. Akhirnya jantung melemah, jantungnya membengkak, dan menyusul tekanan darah meningkat. Kenapa kok gitu dok? Perhatikan nih gambar betis orang di sebelah kiri. Ini kalau kita bisa melihat tembus pandang ya, ada tulangnya, ada ototnya. Nah, di sini teman-teman nih ototnya gede banget ini di sini nih. Dan di sepanjang otot ini banyak sekali pembuluh darah. Sehingga kalau dia kontraksi, maka dia akan memeras, akan menekan pembuluh darahnya
Sehingga dia bisa bertindak seperti kayak jantung kedua. Karena jantung itu kan juga sama, memompa. Nah, makanya teman-teman jangan malas-malas jalan kaki. Kalau mau pergi ke suatu tempat dan tempatnya juga bisa kita kategorikan tidak terlalu jauh, tidak jauh atau masih tergolong dekat, saya anjurkan jalan kaki deh. Kalau waktunya masih cukup. Tapi kalau memang mepet ya sudah, pakai motor atau mobil. Ya, jadi jangan malas-malas jalan kaki. Kalau bisa diupayakan jalan kaki lah. Karena fungsinya adalah membantu meringankan beban jantung pertama, jantung utama kita, yang letaknya di sini. Kemudian yang kedua, jalan kaki juga sangat efektif untuk membakar lemak. Jadi kalau Anda mau diet, olahraga yang terbaiknya adalah jalan kaki dulu, bukan lari. Karena lari bukan untuk menguruskan badan. Olahraga yang paling cepat menurunkan berat badan itu adalah jalan kaki. Dan ini bisa mencegah peningkatan berat badan dan menyegarkan pikiran. Ya kalau kita jalan kaki kan kita rileks ya. Bisa ngelihat kanan kiri, pemandangan kanan kiri, jadinya plong pikiran gitu sih. Silakan kalau ada mau screenshot. Oke, sudah ya. Batasan privacy ya, teman-teman juga kita harus menentukan batasan privasi kita. Jangan semua hal tentang hidup kita tuh diceritakan ke orang. Kita nggak pernah tahu hati orang. Kita nggak pernah tahu pola pikir orang seperti apa. Di depan kita saja mereka senyum, dalam hatinya bisa jadi hitam. Ya, punya mobil baru, keep silent. Punya rumah baru, keep silent. Hamil, keep silent. Lahiran anak, anaknya lucu, anaknya cantik, ganteng, keep silent. Udah, nggak perlu diceritakan, nggak perlu diumbar-umbar, nggak perlu diposting sana, posting sini. Serius, bener deh, bener. Aduh, sorry. Punya barang baru juga nggak perlu diposting, nggak perlu diceritakan ke kanan kiri. Udah, keep silent. Punya rencana hidup, udah keep silent. Bahkan Rasul menganjurkan kita kalau punya rencana nggak usah diceritakan ke orang lain. Takutnya rencananya jadi batal. Dan ini juga bisa mencegah kita terkena penyakit ain. Ini hal kecil sih, tapi manfaatnya besar banget. Dampaknya juga besar banget kalau kita lakukan ini. Nah, coba sekarang perhatikan dulu. Banyak orang yang salah kaprah tentang penyakit ain. Padahal sebenarnya penyakit ain kan berasal dari dengki dan pujian orang lain atau mata mata jahatnya orang lain ya. Makanya namanya penyakit ain. Ain itu artinya mata. Mata apa? Mata jahat. Mata jahat yang berasal dari dengkian maupun pujian dari orang lain untuk kita. Dan ternyata dengki dan pujian dari orang lain itu tidak selalu menunggu kita upload sesuatu di medsos. Jadi selama ini tolak ukur orang terkena ain tuh hanya, oh, eh jangan posting di Instagram nanti kena ain. Sebetulnya ain itu bisa terjadi kan atas hati orang. Tanpa orang itu melihat muka kita pun, kalau dia membayangkan nama kita dan membayangkan wajah kita juga bisa kena sih. Cuman maksudnya saya menulis di sini batasan privasi itu artinya jangan sampai ainnya itu kita cari sendiri gitu loh. Jangan sampai kita sendiri yang mengakibatkan diri kita terkena penyakit ain. Gara-gara apa? Dikit-dikit posting. Berantem sama suami posting. Barusan disenengin sama suami diposting. Nggak usah. Ya. Ingat nih, dengkian dan pujian orang lain tidak selalu menunggu kita upload sesuatu di medsos. Jadi misalnya teman-teman mau posting bayi pun, wajah bayinya ditutup. Kalau memang orangnya sudah memang niatkan dengki untuk kita, ya kita tetap kena juga ainnya gitu loh. Ya. Nah, sekarang ini faktanya. Penyakit ain terjadi jika Allah izinkan dan tidak akan terjadi kalau Allah lindungi kita. Jadi ini juga cocok buat teman-teman yang sebagai public figure ya harus muncul di media. Kenapa kok orang-orang yang sebagai public figure nggak terkena ain? Bisa jadi doanya kuat, Allah lindungi dia. Nah, sedangkan orang-orang lain yang terkena penyakit ain berarti Allah mengizinkan penyakit ain itu terjadi. Karena segala sesuatu di bumi ini tidak akan terjadi kalau Allah tidak izinkan gitu teman-teman. Jadi bukan berarti dengan teman-teman posting foto bayi terus ada tulisan Masya Allah Tabarakallah. Enggak gitu juga. Karena yang melindungi kita dari penyakit ain itu bukan kata-kata Masya Allah Tabarakallah-nya. Bukan. Tapi Allah. Maka maka yang kita lakukan adalah maka yang harus kita ketahui adalah lakukanlah segala hal yang membuat Allah tuh senang sama kita.
Allah cinta sama kita, Allah ridho sama kita, sehingga Allah melindungi kita dari mara bahaya, termasuk dari penyakit ain ini. Cuma maksud saya, kita kan nggak pernah tahu kapan Allah tuh ridho sama kita dan lewat amal yang mana Allah tuh ridho sama kita. Jadi ya udah, penyakitnya nggak usah kita pancing. Ada sesuatu yang hebat dalam hidup kita, keep silent. Dan apabila Anda adalah public figure yang memang harus muncul di media, maka kencengin doanya, kencengin amalnya supaya Allah melindungi kita dari penyakit ain. Karena penyakit ain itu nyata. Gejala dari penyakit ain paling ringannya adalah demam, paling beratnya adalah kematian, ya. Dan bukan ucapan Masya Allah Tabarakallah yang menolak ain. Jadi misalnya bikin story atau posting di Facebook, di Instagram, di TikTok, lalu diberi tulisan Masya Allah Tabarakallah supaya orang baca. Enggak gitu. Enggak gitu teman-teman. Bukan tulisan Masya Allah Tabarakallah yang melindungi kita. Enggak. Teman-teman tanpa nulisin Masya Allah Tabarakallah pun, kalau Allah memang belum takdirkan kita terkena penyakit ain, maka kita tidak akan terkena penyakit ain. Walaupun orang dengki sama kita. Cuman sekarang permasalahannya, apakah Allah ridho sama kita? Apakah Allah bakal melindungi kita? Nah itu loh, mungkin kita baru aja melakukan sebuah dosa yang membuat Allah murka. Nah gitu loh teman-teman ya. Kira-kira bisa dipahami tentang penyakit ain? Penyakit ain seperti ini konsepnya. Bisa dengan zikir pagi sore ya, makan kurma, terus apalagi ya, sholat duha, sholat tahajud itu juga bisa salah satu cara untuk membentengi diri kita dari hal goib ya. Oke, silakan kalau ada mau screenshot. Hmm. Saya pernah melihat beberapa postingan orang tua yang qadarullah anaknya wafat walaupun masih bayi maupun balita. Apakah itu penyakit kanker atau karena musibah lain yang kalau saya lihat di postingan terbarunya itu orang tua tersebut masih terpukul atas kepergian anaknya. Terus saya coba scroll sampai ke bawah-bawah lagi ya sebelum anaknya dinyatakan sakit. Ternyata memang orang tuanya suka banget, gemar banget memposting wajah anaknya di Instagram. Mungkin bisa jadi dari situlah yang mendatangkan mata jahat orang. Mungkin ya. Tapi juga ada orang yang upload foto bayinya di Instagram, tidak terjadi apa-apa. Itu berarti Allah masih melindungi. Atau tidak ada orang yang dengki sama dia gitu loh kesimpulannya ya. Jadi saya nggak mau ada statement si Fulan ngupload foto setiap hari nggak juga terkena ain. Nah maka ada dua kemungkinan, dia punya amalan yang bikin Allah ridho sama dia, atau tidak ada orang yang dengki sama dia gitu aja. Oke kita lanjut lagi ya. Mandi air hangat dan mandi air dingin. Ini punya dua manfaat yang berbeda teman-teman ya, sesuai dengan kebutuhan. Mandi air dingin itu bisa regenerasi sel tubuh kita, sehingga sel tubuh kita akan remaja kembali. Dan yang kedua, menyegarkan pikiran. Nah, mak plong tuh. Jadi mandi air dingin semangat jadinya ya. Sedangkan kalau mandi air hangat itu untuk fungsinya relaksasi otot dan relaksasi pikiran. Bunda Nek Solo, jangan dicoret layarnya biar teman-teman yang mau screenshot tidak terganggu. Ini ya, tentang mandi air hangat dan mandi air dingin juga punya manfaat yang berbeda. Silakan teman-teman mau dapat manfaat yang mana? Silakan di screenshot. Satu, dua, tiga. Oke, selesai. Oh, belum. Masih ada satu lagi. Buka pintu dan jendela di waktu subuh. Fungsinya adalah udara segar akan meremajakan kulit, otak, dan paru-paru. Nah, ini juga bisa menjadi cara untuk isi ulang energi vital di tubuh kita. Energi vital bagi yang ikut kelas khusus bersama saya, All You Can Heal, batch 1 dan batch 2, sudah paham tentang energi vital. Energi vital itu diturunkan dari orang tua kita. Energi vital, aduh, bentar. Dia lagi meeting briefing pagi. Nggak mesti gitu juga kali. Oke, masih dengar lah ya suara saya ya. Energi vital itu diturunkan dari orang tua kita kepada kita. Dan bisa kita tambah.
Walaupun yang diturunkan dari orang tua kita energinya nggak banyak, tapi bisa kita tambah salah satunya dengan udara yang berkualitas. Pokoknya teman-teman, tidak ada satupun anjuran Rasul yang tidak membawa manfaat. Dan Rasul itu adalah satu manusia yang paling pintar di bumi ini. Paling hebat menurut saya. Bagaimana enggak? 1400 tahun yang lalu di saat waktu itu teknologi belum berkembang atau teknologi masih ala kadarnya pada saat itu ya. Tapi Rasul sudah banyak tahu tentang kesehatan. Rasul sudah tahu banyak tentang teknologi. Jadi apapun yang beliau anjurkan, mari kita kerjakan. Yang beliau larang, kita juga ikut kerja. Maksudnya kita ikut tidak mengerjakannya. Itu ya. Silakan mau screenshot. Satu, dua, tiga. Oke. Dan selesai. Alhamdulillah Bapak Ibu. Kita sudah sampai di penghujung materi. Senang sekali rasanya saya bisa berbagi pada teman-teman. Dan saya sadar ilmu atau informasi yang saya berikan ini masih sangat-sangat dangkal, masih perlu untuk ditambah-tambah lagi dari pakar lain, dari buku-buku lain. Silakan kalau teman-teman punya referensi tambahan, bisa untuk menambah atau untuk membandingkan silakan. Saya tidak pernah mengatakan apa yang saya katakan adalah yang paling benar, enggak. Ya, jadikan apa yang saya katakan menjadi pemantik atau pemicu untuk teman-teman semakin ingin tahu lebih banyak. Dan banyak juga kesalahan yang saya lakukan selama setiap saya memberikan materi. Untuk itu saya minta dimaafkan ya teman-temannya. Karena yang baik-baik datang dari Allah Subhanahu wa taala semata. Oke? Baik, kita akhiri materi ini dengan sama-sama membaca sholawat lagi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri, kembalikan kepada Kang Reza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran, jazakumullah khairan, Dokter Gustaf yang pagi hari ini membawakan materi yang Masya Allah ya, ternyata banyak hal yang mungkin terlihat sederhana, terlihat kecil, tapi manfaatnya tuh gede banget. Dan banyak banget insight yang kita dapatkan pagi hari ini. Nah, lagi-lagi mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik dan hidayah agar bisa mengamalkannya, agar bisa mempraktekkannya gitu ya. Sekali lagi terima kasih banyak dok, berkah ilmunya buat kita semua. Dan masih saya 630-an orang nih Masya Allah ya. Dari tadi hampir 750 yang Allah hadirkan. Mungkin karena libur kali ya. Alhamdulillah nih masih standby. Silahkan Bapak Ibu yang mau melanjutkan aktivitas siap-siap untuk berolahraga mungkin mau masak ke pasar dan lain sebagainya. Namun seperti biasa sebelum kita akhiri izin saya menginfokan kembali untuk Bapak Ibu yang merasakan kebermanfaatan dari keberadaan Meaningful Ways dan ingin support kita terus melalui webinar-webinar setiap pagi seperti ini dan juga ingin meninggalkan legacy bareng-bareng membangun Masjid Eko Wakaf di Kampung Ekopreneur, nah, boleh langsung ya, silahkan ke BSI 20221202115 atas nama Masjid Eko Wakaf. Ya, itu mungkin untuk infonya dan jangan lupa besok kita ketemu lagi insya Allah atau yang mau join ke Meaningful Support Program juga boleh ditunggu. Yuk, yang mau bertanya sama Ustadz Indra, Bunda Ambar tentang mental health, tentang Quran, tentang apapun boleh join dulu di grup MSP ya. Jadikan niatkan untuk sama-sama kita membangun komunitas dakwah kita Meaningful Ways agar bisa terus menghadirkan program-program terbaik kita. Dan untuk kelas Kulwap masih kita buka pendaftarannya. Ada beberapa
Selamat berlibur, selamat menikmati di hari ini. Mudah-mudahan senantiasa Allah jaga terus ya. Dan insya Allah kita besok ketemu lagi. Pematerinya siapa? Nah, nantikan seperti biasa ya di grup Meaningful Ways. Untuk menambah keberkahan, sama-sama kita akhiri dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirimkan doa-doa terbaiknya buat Dokter Gustaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ya selalu. Sampai jumpa di Baitullah. Yuk, Halo, siapa nih? Halo, halo. tahun 2026. Amin. Sampai jumpa di Baitullah. Sampai jumpa lagi Bapak Ibu. Sehat-sehat. Insya Allah kita juga saudara satu kerja sebelum bekerja. Amin ya Rabbal Alamin. You're a gift, and the more I discover, I found peace in my mind, body, and soul. Through your light, I can never be broken. You're my shelter in the time of storm. And I can't stop thinking about you. I know you're here by my side. You're the reason I feel so amazing. Thank you for being part of my life. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Cause I follow to light, to light. Cause I follow to light, to light.